itu yang selama ini sudah Anda pelajari adalah dalam kondisi statik. Ya, jadi kondisi yang Anda dapatkan itu adalah kondisi statik, di mana sebagai pembandingnya, yaitu suatu spesimen itu dites secara destruction, jadi melalui uji tarik, dites dengan kondisi destruction, jadi artinya salah patah dia sudah nggak bisa dipakai lagi, yang akan didapatkan suatu kurva yang disebut kurva stress strain diagram di kondisinya statik. Ya, tapi karena kita di teknik mesin ya, teknik mesin itu tentunya bebannya tidak statis, tapi adalah dynamic, di mana terjadi beban yang berfluktuasi ya, dengan level yang berbeda di situ. Sehingga kondisinya adalah kondisi dinamis, dan tentunya kalau dinamis itu ada umurnya ya, terdapat umurnya. Di sini sebagai contoh, di sini adalah suatu poros yang berputar ya, yang kemudian dibebani sehingga akan terjadi tegangan tarik dan tegangan kompresi kalau dia berputar. Saat dia di bawah dia kena tarik, saat di atas dia kena tekan. Nah, itu berputar dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 1.725 RPM ya, rotation per menit. Nah, sehingga yang terjadi dia akan gagal sebelum tegangan ultimate-nya. Kalau biasanya statis kan batasnya tegangan ultimate ya, tapi di sini akan terjadi kegagalan di bawah dari tegangan ultimate-nya. Nah, itulah yang disebut sebagai beban fatigue. Ya. Dan yang sudah kita pelajari kemarin adalah fatigue-nya ya. Jadi ini adalah di bawah tegangan yield-nya ya. Jadi material yang fatigue itu akan terjadi di bawah yield-nya, dan di bawah itu berapa masih belum kuantitatif ya. Yang kita perlukan adalah kuantitatifnya. Ya. Ya, ini yang perlu kita sadari di sini bahwa kegagalan fatigue itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Jadi tidak ada warning-nya di sini. Sama seperti kalau uji statik tapi materialnya adalah material brittle, itu tidak ada indikasi dia akan patah, tapi langsung patah secara tiba-tiba. Yaitu sama seperti fatigue ya. Fatigue segala material tentunya tidak ada warning-nya. Nah, sehingga fatigue itu adalah suatu yang fenomena yang complicated ya, sehingga masih perlu dipelajari hingga saat ini karena itu sangat penting. Karena coba bayangkan fatigue itu meskipun kayaknya umurnya sampai 1 juta ya, tapi itu sebetulnya tidak terlalu lama. Coba Anda bayangkan, misalkan suatu benda itu berputar dengan putaran 1000 RPM. 1000 RPM itu yang tidak terlalu besar ya. Anda lihat kalau Anda sepeda motor Anda itu kalau berjalan itu RPM-nya berapa? Atau mobil Anda, RPM-nya di atas 1000 apa di bawah 1000? Anda yang ngamati, kalau Anda naik kendaraan atau naik motor, naik mobil, itu RPM-nya berapa? Kan itu ada indikatornya kan ya, ada indikator RPM mesin dan seterusnya. Kira-kira di bawah 1000 atau di atas 1000? Di atas 1000. Di atas 1000 ya, di atas 1000.
Katakanlah kita buat 1000. 1000 itu lama atau sebentar? 1000 itu 1 menit ya. 1000 itu 1 menit. Kalau batasnya adalah 1 juta, berarti berapa menit? Berapa menit? 1 juta dibagi 1000 berarti ada berapa? 1000 menit ya. 1000 menit itu kalau mau dijadikan jam berapa? 1000 dibagi 60 kan ya? 1000 dibagi 60, nolnya dicoret menjadi 100 dibagi 6. Berapa? Sekitar berapa? 16,6. Iya, nggak sampai 17 jam kan ya? Jadi artinya bahwa desain itu harusnya umurnya tak terhingga. Karena kalau cuma kita hanya sampai seperti itu, kita hanya 1 juta cycle itu hanya dicapai dalam waktu yang 17 jam saja. Jadi artinya bahwa desainnya itu harus membuat suatu umur yang tak terhingga. Nah, ini adalah tahapan-tahapan crack-nya ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada tahap 1 itu terjadi micro crack, kemudian tahap kedua itu dari mikro menjadi makro crack yang disebut sebagai benchmark. Di situ kemudian setelah itu baru ke tahap patahnya, itu disebut sebagai chevron line. Ya, gambarnya kemarin sudah kita dapatkan ya. Ini saat micro crack, kemudian ada garis-garis ini saat tahap keduanya, dan ketiga ini terjadi perambatan yang sangat cepat di sini. Ya, sehingga ya gambar-gambarnya sudah ada kemarin ya, kalau tidak salah banyak sekali ilustrasi tentang tahapan-tahapan crack itu untuk berbagai bentuk bentuk poros ya, ya kemarin sudah kita dapatkan kan ya. Ini gambar-gambar kalau bentuk poros itu gimana dia akan terjadi fatigue di situ. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana ya, uji fatigue itu banyak sekali perlu biaya yang banyak ya. Bagaimana kita mendapatkan suatu grafik yang disebut sebagai fatigue life. Jadi ada 3 metode ya. Yang pertama itu adalah metode stress life method, di mana di sini kita memberi beban, kemudian kita putar, kita hanya menghitung bebannya berapa, jumlah cycle-nya berapa, sehingga mudah untuk bisa dilakukan. Ya, ini sebagai yang paling mudah diimplementasikan, dan ini disebut sebagai yang metode tradisional gitu ya. Tapi dari situ akan didapatkan grafik tentang track life. Jadi mulai dari bebannya berapa, kemudian dan cycle-nya berapa, itu kita dapatkan grafik tersebut. Kemudian ada metode lagi yaitu strain life. Di sini lebih detail dan kita menganalisa deformasinya. Jadi analisa deformasi lebih sulit dilakukan karena alat ukurnya perlu sangat teliti ya. Deformasinya kan dalam satuan mikron ya, sehingga sulit untuk alat ukur untuk bisa mendeteksi. Tapi bisa dilakukan, tentunya perlu alat ukur yang baik di situ. Tapi kita bisa melihat di sini dari hasilnya nanti dari strain life ini, kita bisa nanti memperkirakan stress grafik tadi menggunakan statik. Jadi dari fenomena itu kita bisa memperkirakan suatu teknik untuk membuat
bagaimana menggambarkan kurva fatigue itu berdasarkan uji statik, sehingga tidak perlu biaya yang banyak gitu. Yang ketiga ini mungkin kita nggak akan bahas, yaitu tentang fracture, karena ada mata kuliah tersendiri tentang fracture mekanik. Jadi itu intinya. Ya, sekarang kita pelajari yang stress life method. Jadi ini adalah spesimennya. Benda ini adalah kita buat seperti ini, ada standar spesimennya. Kemudian kita kasih beban, jadi ini kita putar ya, kita putar. Sehingga kalau dia pada saat karya itu kita bebani ke bawah, maka di atas kena kompresi, yang bawah kena tension, dan itu titiknya kan akan berputar terus, berganti-ganti ya, sehingga terjadi fluktuasi di situ. Jadi ada maksimalnya berapa, minimalnya berapa, itu bisa kelihatan di ini. Jadi yang diamati cuma jumlah cycle-nya berapa, kemudian dia patahnya pada cycle berapa, dan bebannya kita kasih beban berapa. Nah, ini disebut sebagai meja tesnya itu oleh R.R. Moore ya, yang diputar begitu. Nah, ini yang terjadi bebannya di spesimen ini adalah bending murni ya, tidak ada geser. Dan yang terjadi adalah istilahnya ini adalah completely reverse stress cycling, karena maksimum minimum rata-ratanya 0 itu disebut sebagai istilahnya grafiknya adalah completely reverse. Ya, ini materialnya dipoles dengan bagus ya, sehingga nanti ada faktor-faktor yang harus Anda masukkan untuk mengkoreksi dari hasil ini. Jadi model alatnya seperti ini ya. Di sini adalah porosnya. Porosnya ini kita kasih beban yang kita tambahi berulang-ulang. Ya, kita tambahi, kita putar sampai dia putus ya. Ini ada mesin penghitungnya. Jadi kita sudah tahu saat putus itu pada putaran berapa gitu. Ya, sehingga dari itu kita bisa dapat grafik ya, yang kita sebut sebagai SN curve. Ini wujud mesinnya ya, seperti ini. Ya, ini kita akan grafikkan ini, jadi bebannya tadi, karena ini W ya, bebannya W, ini reaksi tumbuhannya tentunya W/2. W ini dibagi di 2 ini menjadi W/2 juga di sini. Nah, sehingga kalau kita buat grafik diagram gesernya, dan ini adalah diagram bendingnya. Kemudian tadi fluktuasinya itu adalah, jadi saat di bawah dia kena kompresi tension ya, ini positif, kemudian saat di atas dia kena compression. Jadi fluktuasi seperti grafik sinusoidal di sini. Dan itu berulang terus sampai dia patah, sehingga kita akan dapatkan grafik di sini. Ya, grafik ini untuk absisnya dalam bentuk logaritmik ya, karena kalau tidak logaritmik grafiknya itu akan panjang karena bisa sampai jutaan cycle ya. Jadi kalau Anda buat grafik dalam bentuk skala biasa, tentunya jutaan cycle perlu bermeter-meter grafik ya, sehingga dibuatlah dalam bentuk logaritmik. Sedangkan di sini adalah fracture-nya, sehingga akan Anda dapatkan kurva seperti ini. Jadi ini yang pertama antara 1.000 sampai 1 juta itu ada kurva turun di sini, kemudian setelah itu menjadi mendatar.
Jadi mendatar inilah yang kita sebut sebagai apa kalau dalam grafik itu yang tidak akan memotong sumbu absisnya, ini adalah asimptotis gitu ya. Istilahnya dalam matematika ini adalah asimptotis. Jadi artinya Anda seperti tadi saya katakan, Anda dalam merancang sesuatu kan umurnya harus panjang ya sampai tak terhingga. Berarti kalau Anda amati di sini pada saat 1000 ini kan jumlah kecil ya, kegagalannya di sini adalah ini adalah perbandingan dengan ultimate-nya. Jadi bisa 1 bisa 0,9 ini artinya kan masih kecil ya. Mungkin ada sebetulnya ada yang di antara 0 sampai 1000 itu ada nanti grafiknya berikutnya. Tapi di sini akan Anda lihat ya mendekati 1 di sini adalah umur yang terhingga. Artinya kalau ini saya 10 pangkat 0 kan berarti ini apa kondisinya? 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 itu berapa? 1 ya, itu artinya apa? Kondisinya apa? Statis kan ya? Jadi kalau statis batasnya kan ini ultimate-nya angkanya 1. Ya kan dia akan gagal saat dia ultimate stresnya. Ya tentunya dengan banyak umur dia akan turun ini dan turunnya hanya sampai di 1 juta cycle tadi yang saya katakan. Ya setelah itu dia garisnya datar di sini. Nah, sehingga Anda dalam memberi beban berarti berapa beban statisnya supaya kita dapatkan umur tak terhingga. Ini ada angkanya di sini. Berarti Anda supaya mendapatkan umur tak terhingga adalah di bawah setengah dari beban statis kan ya? Katakanlah ini 10 pangkat 0 dulu ya, ini kan 1 nilainya. Padahal ini supaya kita mendapatkan umur tak terhingga adalah di bawah ini. Ini yang disebut sebagai endurance limit-nya, yaitu di bawah 0,5 di sini. Jadi itu kalau bebannya fluktuasinya tinggi ya. Jadi ya, seperti itu. Anda harus tahu ini angka endurance limit-nya ini sebagai batasan bahwa kita harus di bawah itu supaya terjadi umur yang tak terhingga. Karena kita tahu tadi dengan hanya 1000 RPM aja cuma umurnya tidak sampai 1 hari kan ya. Tidak sampai 1 hari umurnya. Padahal mesin kita itu bertahun-tahun ya berputar dengan RPM lebih dari 1000 itu nggak apa-apa kan begitu. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan itu. Ya ini grafik yang tadi tapi ini lebih lengkap ya ini ada sampai 10 pangkat 0. Jadi 10 pangkat 0 itu kan statis. Kemudian ini ada batasan lagi sampai 1000. Mungkin ini tidak terlalu tepat 1000 ya. Itu diistilahkan low cycle. Sedangkan di angka 1000 itu adalah high cycle. Ya, sehingga di sini Anda harus mendapatkan ini kurva miringnya ini berapa. Kemudian juga ada kurva gradien miring lagi di sini antara 1000 sampai 1 juta cycle. Ini yang juga harus kita ketahui. Setelah ini kan mendatar yang enggak sudah kita anggap dia mendatar ya. Jadi kita harus tahu garis-garis ini supaya kita tahu kondisi kita seperti apa. Dan kita harus mendapatkan angka endurance limitnya itu berapa. Ya, tentunya setiap material berbeda ya. Setiap material berbeda, NSSNA itu berapa dari ultimate-nya. Nah, ini kalau Anda lakukan dengan metode yang pertama tadi, stress life tadi, Anda perlu ini titik-titik ini Anda uji sekian, Anda uji misalkan sekian, dia patah pada beban tidak ada sampai 10 cycle ya, ini tidak ada sampai 10 cycle dia sudah patah. Ya kita grafikan ya, Anda perlu berapa spesimen ini ya kan.
Ya, sehingga ini menghabiskan biaya yang banyak untuk bisa mendapatkan kurva ini. Sehingga kita ada teori yang berusaha membuat grafik ini dengan pendekatan dari uji statis saja. Ya, sedangkan di sini umur sampai berapa ini, yang finite life itu umur tertentu itu sampai 1 juta ini ya. Sedangkan di atasnya itu adalah infinite life ya. Kita inginkan infinite life. Jadi 10⁻6 sampai 10⁻7 ini dikasih rentang ya, karena tidak persis 1 juta, tapi ada yang bisa sampai 10 juta ya. Nah, sehingga kita perlu untuk bisa mengestimasi kurva kurva SN curve tadi berdasarkan uji statis, kita perlu teori tentang straight line method ini. Mana gambarnya? Jadi ini adalah gambaran dari suatu uji tarik tadi. Ya, benda itu kenapa bisa turun itu seperti ini. Ini saat ditarik sampai titik A, ini sebagai satu reversal ya, tapi belum satu cycle ya, ini setengah cycle, satu reversal itu. Kemudian setelah kita tarik, kita tekan sampai negatif ya, sampai negatif, sampai di titik B di sini, di titik B. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita tarik lagi, dan ini akan turun di sini yield-nya, batas yield-nya. Yang pertama di sini, kemudian turun lagi di sini. Kemudian kita ulang lagi sampai turun lagi, berkali-kali dia akan turun-turun lagi. Ya, begitu. Sehingga kenapa dia akan gagal, karena tegangan yang terjadi akan turun-turun terus begitu. Nah, di sini kalau Anda lihat, di sini ada pertambahan panjang regangan ini ya, perubahan pertambahan panjang delta epsilon ini dibagi 2, yang bagian ini adalah epsilon elastis, yang ini adalah epsilon plastisnya. Ya, sehingga kita dapatkan epsilon plastis dan epsilon plastis ini seperti apa ya. Kita harus tahu, kita jabarkan dalam bentuk kurva ini. Ya, di sini bisa Anda lihat kurvanya. Jadi reversal itu setengah cycle ya sebetulnya, supaya Anda membedakan dengan yang tadi. Kalau tadi dalam bentuk memang cycle, ini adalah setengah cycle. Maka di sini untuk satu cycle-nya disebut sebagai 2N di sini. Nah, kalau kita amati pada putaran pada 10⁻0 ini adalah statis ya. Statis itu berarti regangan yang terjadi yang elastisnya adalah yang ini. Angin di sini. Ya, yang elastisnya adalah ini. Ya, elastis itu berarti berlaku hukum Hooke ya. Makanya di sini berlaku hukum Hooke. Berarti tegangan dibagi modulus elastisitas itu adalah regangan elastisnya. Kemudian regangan plastisnya itu ya regangan plastis. Tidak bisa kita nyatakan dalam rumus ini karena dia rumusnya adalah non-linear ya. Kalau ini masih linear. Ya, dengan adanya cycle yang bertambah, di sini gradien regangan elastis juga turun menurut gradien ini. Yang plastis juga begitu, sehingga ini ada totalnya ya. Ya, dari sinilah kita bisa mengetahui gradien yang B itu untuk gradien yang elastis, dan C itu adalah gradien yang
plastis. Ya, jadi di situ kita sebut tadi yang regangan aksen F ini adalah regangan plastisnya disebut sebagai fatigue ductility coefficient ya. Kemudian tegangan aksen F itu adalah fatigue strength coefficient-nya, yang dimana pada kondisi elastis masih berlaku regangan elastisnya adalah tegangan ini dibagi epsilon, ini hukum Hooke ya. Kemudian kita dapatkan ductility exponent, C itu untuk yang plastis, dan yang B untuk yang tadi untuk yang elastis ya. Jadi kita harus tahu bagaimana mencari B dan mencari C-nya sekarang. Kalau Anda lihat ini kan semua uji statis ini. Ini uji statis, hasil uji statis, ini uji statis. Dan nanti dari ini kita konversi menjadi grafik SN curve. Jadi ini tentunya estimasi ya, masih estimasi. Kalau yang benar ya tentunya dengan pengujian langsung seperti tadi.